Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan yang berkaitan dengan misi utama Nabi adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Oleh karena itu, kuliah subuh pada pagi ini akan mengambil tema tentang paradigma akhlak dalam sistem pendidikan, yang nanti akan kita undang narasumber yang sangat expert dalam bidang ini, Bapak Profesor Dr. Mahmud Arif MAG. Beliau adalah Kaprodi Program Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, sekaligus guru besar di FGTK UIN Sunan Kalijaga. Assalamualaikum Prof. Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya, meskipun puasa. Alhamdulillah, pangestunipun sehat. Monggo Prof, kira-kira 20 menit ke depan Prof. Mahmud Arif bisa menjelaskan bagaimana paradigma akhlak dalam sistem pendidikan, dan kepada pemirsa kami ucapkan untuk selamat menyaksikan. Monggo Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati semua pemirsa setiap program kuliah subuh Ramadan 1443 Hijriah yang diselenggarakan oleh Akademi Hikmah. Suatu kehormatan bagi saya diberi kesempatan untuk menjadi salah satu pemateri kuliah subuh Ramadan dengan mengambil tema paradigma akhlak dalam sistem pendidikan. Sebagaimana kita maklumi bersama, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus tiada lain untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis Nabi ini menegaskan bahwa misi risalah beliau adalah menyempurnakan kemuliaan akhlak. Tentu saja misi ini dimulai dari keteladanan Nabi dalam bagaimana menampilkan akhlak mulia itu. Sewajarnya apabila beliau di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 digambarkan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur, yaitu akhlak yang amat mulia dan menjadi teladan utama atau role model bagi umat manusia sepanjang masa. Bertolak dari perspektif itu, salah satu prinsip atau pandangan yang perlu kita pegangi ialah adanya hubungan integral antara agama dengan akhlak. La dina bi ghairi akhlaqin wala akhlaqa bi ghairi dinin. Tiada agama tanpa akhlak. Agama tidak hanya ketentuan hukum haram dan halal. Agama juga tidak hanya serangkaian perintah dan larangan. Ajaran agama syarat moral, luhur, kemanusiaan. Tiada agama tanpa akhlak. Kesempurnaan akhlak hanya akan terwujud manakala berlandaskan pada ajaran agama, berlandaskan pada iman dan Islam, berlandaskan pada akidah dan syariah yang benar. Selain hubungan integral antara agama dan akhlak, pandangan berikutnya yang perlu kita pegangi adalah akhlak atau moral menjadi tolok ukur utama dalam menilai kemuliaan manusia. Tidak sedikit ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang mengafirmasi hal ini.
Antara lain, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlak. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, susulilah perbuatan buruk yang terlanjur kamu lakukan dengan perbuatan baik yang akan menghapus dosa-dosanya, dan pergaulilah sesama dengan akhlak mulia. Tidaklah aneh manakala Islam menjadi agama yang banyak disalahpahami atau misunderstood religion, manakala akhlak luhur telah luntur dan hilang dari perilaku keseharian umat Islam. Islam mengajarkan kejujuran misalnya, tetapi sikap dan perilaku yang ditunjukkan sebagian saudara-saudara kita justru tulas dan tidak aman. Sebagaimana terlihat misalnya pada budaya mencontek ya, yang masih banyak kita temukan di sekolah. Islam mengajarkan keramahan dan kasih sayang, namun sikap dan perilaku sebagian kita justru kasar, pemarah, bengis, dan sadis. Seperti terlihat dari maraknya tawuran antar pelajar, kekerasan di dunia pendidikan. Demikian seterusnya. Sikap dan perilaku umat bertolak belakang dengan tuntunan akhlak mulia. Hal ini menjadikan agama disalahpahami. Islam menjadi agama yang disalahpahami. Tanpa ada gap atau jarak antara sikap dan perilaku kita dengan akhlak mulia yang menjadi tuntunan agama. Mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satu jawabannya karena sistem pendidikan atau pola edukasi kita masih berkutat pada teaching religion, bukan membina religiositas. Berjibaku pada transfer of knowledge, bukan transfer of value. Mengasah keterampilan, bukan karakter building atau membangun watak peserta didik kita. Harusnya sebagaimana pernah dikemukakan oleh Muhammad Atiyah Al-Abrashi, pendidikan akhlak menjadi spirit, menjadi jiwa pendidikan Islam. Inna tarbiyatal khuluqiyah iya ruhut tarbiyah al-Islam. Sesungguhnya pendidikan akhlak adalah jiwa, spirit dari pendidikan Islam. Oleh karena itu, ya, kita perlu mereorientasi sistem pendidikan, pola edukasi melalui penguatan paradigma akhlak, melalui penguatan paradigma. Bagaimana caranya? Paling tidak ya kita melakukan reorientasi ya, meliputi pertama, pengajaran akidah tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga humanis. Karena itu ya sekedar gambaran, sekedar contoh. Ketika mengkaji akidah ada pembahasan mengenai sifat Rahman dan Rahim Allah, sifat pengasih dan penyayang Tuhan. Perlu dielaborasi kontekstualisasinya ke dalam kehidupan bersama, yakni aktualisasi rahmah, aktualisasi kasih sayang ya dalam kehidupan bersama ya dalam kehidupan bersama yang mungkin diwarnai dengan perbedaan beragama ya. Sekira tetap perlu kita kedepankan rahmah atau kasih sayang. Ini adalah pengejauhan tahan dari sifat ar-Rahman dan ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertama adalah pengajaran akidah
tidak hanya teologis, tetapi juga humanis. Tadi kami contohkan ketika mengajarkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah, ini kita kontekstualisasikan ya dalam kehidupan bersama dalam bentuk nilai rahmah, nilai kasih sayang. Lalu yang kedua adalah pengajaran ritual ya, berimplikasi moral. Mengingat aktivitas ritual tanpa moral bukanlah wujud ibadah yang disyariatkan oleh agama. Seingat saya, Syekh Mustafa Al-Maraghi ketika menafsirkan Quran surat Al-Fatihah itu memberikan penegasan wa illam tu'asir hadal asar walam takun hiyal ibadah allati syara'ah. Jika aktivitas ritual, aktivitas ibadah yang kita lakukan tidak memberikan dampak moral, maka itu bukanlah aktivitas ritual, aktivitas ibadah yang disyariatkan oleh agama. Sekedar contoh misalnya aktivitas ritual ibadah puasa ya di bulan suci Ramadan ini sebagai bentuk ibadah seharusnya berdampak moral. Mampu bersabar, lalu semakin peduli pada sesama, ya ada rasa empati kepada sesama. Ini adalah dampak moral dari aktivitas ritual yang kita laksanakan. Puasa tidak hanya sekedar berlatih menahan lapar dan dahaga, tapi juga sekaligus meningkatkan moralitas kita, meningkatkan akhlak kita menjadi semakin sabar, semakin peduli kepada sesama. Ini yang saya maksud dengan pengajaran ritual berimplikasi moral. Lalu reorientasi berikutnya adalah keteladanan. Saya kira uswah hasanah ini penting ya, keteladanan dari orang tua ya, bagi anak-anaknya, keteladanan guru, pendidik bagi siswa-siswinya, bagi peserta didiknya, keteladanan ustaz bagi santri-santrinya, keteladanan kiai, keteladanan public figure dan tokoh-tokoh yang lainnya. Yang mungkin ucapannya, perilakunya ini ya dicontoh, ditiru ya oleh masyarakat luas, oleh peserta didik kita. Ini keteladanan atau uswah ini saya kira penting ya menampilkan diri untuk bisa dicontoh, untuk bisa diteladani oleh kita, oleh siswa-siswi. Lalu yang keempat, reorientasi adalah al-hikmah ya. Saya kira penting dalam pola edukasi, dalam sistem pendidikan ini al-hikmah. Al-hikmah sebagai sebuah pendekatan dan al-hikmah sebagai sebuah kapabilitas. Saya kira filosofi di balik nama Akademi Hikmah ini ada sebuah makna yang sangat mendalam ya. Ini sebagai sebuah pendekatan yang misalnya di dalam surat An-Nahl ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah, serulah menuju ke jalan Tuhanmu bil hikmah dengan hikmah. Hikmah sebagai sebuah pendekatan ya, sebagai sebuah approach dalam kita mendakwahkan Islam. Sebagai sebuah pendekatan dalam kita mengedukasi peserta didik kita, mengedukasi masyarakat. Jadi ada pendekatan pembelajaran, pola edukasi harus memperhatikan berbagai cara yang efektif, fase perkembangan subjek didiknya, kultur sekolah, dukungan keluarga, dan lain sebagainya. Ini adalah hikmah sebagai sebuah pendekatan. Tentu mengedukasi masyarakat kita dengan pendekatan hikmah ini perlu mempertimbangkan tadi banyak aspek ya, memilih berbagai strategi yang efektif, bersinergi, berkolaborasi dengan orang tua, yang memanfaatkan media yang sesuai, yang pas ya, tingkat perkembangan psikologi peserta didik kita dan seterusnya. Ini adalah sebuah pendekatan hikmah sebagai sebuah pendekatan. Jadi tidak indoktrinatif, ya tidak dogmatik. Ini saya kira adalah pendekatan hikmah. Lalu hikmah sebagai kapabilitas, ya sebagai sebuah kemampuan, sebagai sebuah kompetensi. Ini membutuhkan ya keluasan dan keluasan wawasan pengetahuan. Jadi jangan sampai wawasan pengetahuannya sempit, apalagi dangkal.
dangkal dengan wawasan pengetahuan yang sempit dan dangkal, lalu seolah-olah merasa sudah paling hebat dan paling ini saya kira menyalahi ya al-hikmah sebagai sebuah kapabilitas. Kearifan bertindak guru dan pendidik ini juga perlu bijak ya dalam bertindak, mengedukasi anak-anaknya beserta didiknya. Ini untuk kearifan bertindak dan bersikap ya dari guru dan pendidik. Lalu kemampuan profesional, ya, kemampuan kreatif, kemampuan solutif untuk ikut memecahkan persoalan ya yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Ini hikmah sebagai sebuah kapabilitas. Nah, saya kira ini sangat dibutuhkan. Maka guru yang kompeten, pendidik yang kompeten itu memang sangat dibutuhkan. Ya, tidak hanya sekedar guru yang bisa cuap-cuap di depan kelas, tapi wawasan pengetahuan yang masih dangkal, ya, pemahaman keagamaan yang masih sempit. Ini khawatirnya nanti malah justru menjadikan peserta didik kita bersikap radikal atau bersikap eksklusif. Hikmah sebagai sebuah kapabilitas dan hikmah sebagai sebuah approach ya, sebagai sebuah pendekatan dalam mengedukasi peserta didik. Itu menurut hemat saya setidaknya ada 4 hal ya yang perlu kita lakukan untuk mereorientasi sistem pendidikan ataupun pola edukasi yang kita laksanakan. Saya kira demikian ya. Prof, kaitannya dengan Bos, sekarang yang sedang banyak kita bicarakan kaitannya dengan moderasi beragama, Prof Arief. Mungkin ya, bisa juga dengan akhlak sedikit saja mungkin. Terima kasih. Ya. Saya pernah menerbitkan buku ya yang berjudul Moderasi Islam dan Kebebasan Beragama, Perspektif Muhammad Yatim dan Toha Jabir Al-Awwal. Di antara prinsip yang bisa kita kemukakan berkaitan dengan moderasi itu, pertama adalah al-bainiyah. Artinya bisa bersikap moderat, tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Nah, saya kira ini sebuah pilihan yang mungkin tidak gampang juga ya ketika ada banyak pandangan, ada banyak paham keberagamaan yang ekstrim kanan, ada juga yang ekstrim kiri. Bagaimana kita bisa berada di posisi yang tengah-tengah? Nah, selain yang berada di posisi yang tengah-tengah adalah al-khairiyah, ya, kebaikan. Artinya memilih posisi tengah-tengah itu bukan mediokrasi ya, yang penting sedang-sedang saja. Tapi tidak ingin unggul ya, ingin terdepan, tidak boleh begitu. Itu bukan khairiyah namanya. Khairiyah itu ketika kita mengambil posisi tengah-tengah, tapi kita tidak punya itu untuk menjadi terbaik, untuk bisa ikut solusi pemecahan terhadap problem. Saya kira mengapa ada cara pandang yang mungkin eksklusif, radikal, yang kita sebut saja itu sebagai ifrat atau tafrid ya, ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Ada yang mungkin ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Ya, boleh jadi satu poin ya, ini perspektif. Ya, mungkin kacamata pandang yang dipergunakannya di dalam menafsirkan, memahami. Kadang-kadang lepas konteks ya. Kira lepas konteks ini juga cara pandang yang bisa menjadi cara pandang yang sempit atau dangkal di dalam memahami ajaran agama. Lalu juga kontekstualisasi ya, artinya ada maqasidus syariah, ada kuliatus syariah, ada ajaran-ajaran universal yang memang perlu kita kontekstualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat kita, dalam kehidupan berbangsa kita. Masyarakat kita ini masyarakat yang plural, masyarakat kita ini masyarakat yang majmuk, tingkat pemahaman beragam, yang harus kita sikapi secara modern. Jadi jangan mudah kita salah-salahkan, jangan mudah kita kafir-kafirkan ya. Kalau bisa kita bisa mendampingi mereka, memberdayakan mereka ya, menyikapi mereka dengan sikap yang bijak. Ini saya kira juga bagian dari moderasi beragama. Kita jangan sampai terjebak pada ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, lalu kita tetap punya visi untuk menampilkan kebaikan, keunggulan, bukan visi mediokrasi yang penting sedang-sedang saja ya, tidak pengen unggul, tidak pengen berprestasi.
Saya kira dalam wasatiyah, dalam moderasi itu kita tetap istilahnya punya visi unggul, bisa merangkul, bisa berinteraksi dengan berbagai pandangan yang mungkin ada polarisasi lah, bagaimana kita bisa secara bijak menyikapi polarisasi yang ternyata memang tidak mudah ya, posisi tengah mendamaikan, yang menyeimbangkan itu bukan hal yang gampang, dan saya kira itulah makna al-khair, bagaimana menyeimbangkan ya, kalau tidak bersebelah, bagaimana mendampingi polarisasi yang ada. Ini adalah moderasi al-bainiyah dan al-khairiyah. Saya kira gitu. Ya, Prof. Arief, saya kira masih banyak hal yang ingin kita gali dari apa yang menjadi pemikiran Prof. Arief, tapi karena keterbatasan waktu, jadi nanti suatu saat kita minta waktunya lagi Prof. Arief untuk melanjutkan kajian kita pada kuliah subuh pagi ini yang sangat bagus, dan terima kasih atas kehadirannya Prof. Dan kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian, saya ucapkan selamat berpuasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT dan kita akan memperoleh kemenangan dan kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.